Hanya Daud itu karena ia masih muda, marahan dan elok parasnya. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Betari yang 44. 44 45. Atau lanjut Reni? Ada Alkitab. Oh, oke deh. Reni 44 45. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Siapa? Baik, kakak lanjutin ya, sampai selesai ya. Hari ini juga Tuhan akan mengerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya setiap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun mengerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak menuju Ayat 48 kan? Iya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dibunuhnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel
dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Get dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Get dan sampai Ekron. Ayat 53, kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Anak siapakah orang muda ini, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba Tuanku, Isai orang Bethlehem ini. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, adik-adik ya. Panjang juga, Kak. Panjang ya. Jadi mengisahkan tentang apa, adik-adik? Daud dan Goliat ya, peperangan. Nah, Dan Goliat. Goliat, ya Goliat, Daud dan Goliat. Nah, kalau dilihat dari pembacaan ini, adik-adik ya, sebelumnya kakak mau tanya, ada pernah lihat orang tinggi besar nggak? Tinggi. Kadang-kadang sih, Kak, tapi yang paling tinggi itu minimal 170 cm. Nah, biasanya orang Indonesia paling tinggi segitulah orang-orang ya biasanya tuh ya, 170 cm, tapi yang di luar sana bisa sampai 2 meter. Nah, kalau iya benar. Tapi di sini kalau Goliat tuh kurang lebih hampir 3 meter. Berarti hampir setengahnya segini lah deh ya, dari tinggi si Goliat tinggi. Si Daud ya, standar lah dari Daud nggak sampai 2 meter. Nah, jadi hampir setengahnya ujung sama tinggi. Nah, kalau kita lihat si Goliat ini dia pengalaman apa Dek? Perangnya pengalaman ya. Goliat nih. Jadi dia merasa tinggi, besar, dan kalau perang tuh selalu menang. Dalam peperangan selalu menang Goliat, dia merasa sombong, jadi besar hati. Benar nggak ada deh? Sombong nggak Goliat kalau kita lihat dari cerita ini di Alkitab kan? Dia sombong. Dia nantang orang apa? Orang siapa? Israel. Nantang perang nih. Ada yang berani kan nih, kalau sehari-hari mungkin begini nih kalau sekarang nih ngomongnya. Ada yang berani lawan saya nih. Wah. Coba tunjukin. Wah. So, pengalaman dia pakai senjata perang, pakai apa? Besi, apa namanya? Kepalanya tutup besi, badannya juga pakai besi. Cuman mukanya nggak pakai apa-apa, polos begini. Cuman kepala sama badan semua, wah. Perlengkapan perang ada pakai senjata segala macam. Kalau kita lihat dia bakalan menang ya, benar nggak ada deh? Karena kan pakai badan besi, kepalanya tutupin besi. Kalau misalnya ketembak atau dipukul kan, wah besi. Sedangkan dia tinggi. Nah, masa sombong. Nah, suatu saat Daud sedang mengembara. Daud orang yang rendah hati. Daud tidak sombong. Tapi dia merasa bangsa dia tuh dihina. Benar nggak Dek? Dihina sama si Goliat. Merasa dia selalu menang berperang.
Akhirnya tantangannya, siapa yang berani lawan saya nih? Wah, kata si Goliat nih. Kita singkat, si Daud menerima tantangan si Goliat. Benar nggak, Dek? Daud menerima tantangan Goliat. Terimanya gimana? Ya, saya berani. Wah, lawan kamu. Cuman apa ada, Dek? Goliat merasa apa? Dihina, benar nggak? Kenapa Iya merasa sih. dihina? Lah, lawan gua, lawan saya anak kecil begini. Kan Daud masih muda, benar nggak? Dia seorang pengembala kan, pengembala kambing domba kan, segala macam kan. Cuman apa ada, Dek? Biarpun dihina, ya ini nggak ada yang lebih gede lagi nih. Masa lawan saya anak kecil begini? Tuh menurut si Goliat, benar nggak ada, Dek? Jadi si Daud diremehkan. Wah, nggak pantas nih lawan saya nih. Wah, si Goliat tuh punya sombongnya tuh, nama orang sombong tuh, Dek. Tapi apa ada, Dek? Daud dihina begitu, dia wah, gua nggak takut. Wah, kasarnya begitu tuh. Saya nggak takut sama si Goliat. Biarpun kamu tinggi, besar, kamu lengkap pakaiannya, pakai baju besi, kepala besi. Saya nggak takut. Saya hanya bermodalkan apa, Dek? Pedang. Bener nggak? Si Daud bawa apa? Pedang. Umban, tau nggak? Umban ada, Dek? Umban itu apa ya? Yang digedein kan, Kak? Iya, jadi bawa batunya mungkin segede apa namanya? Bola golop mungkin segede gini tuh batunya, Dek. Tapi dia bawa umban. Tahu kan, ada umban? Jadi kalau ditarik itu bisa kalau tambah kencang tuh bisa tambah jauh tuh apa tarikannya pakai. Nah, dia hanya bermodalkan itu. Pakaiannya apa, Dek? Si Daud? Nah, pakaian besi, pakaian biasa. Orang pengembara kan gimana ya? Benar nggak, Dek? Iya sih. Tapi apa? Takut Daud? Tidak. Kenapa Daud tidak takut? Ada tahu? Kenapa Daud tidak takut? Yang pertama, Daud itu dekat sama Tuhan. Benar nggak, Dek? Daud dekat sama Tuhan, sahabat sama Tuhan. Dia tidak sombong. Terus Daud juga punya pengalaman. Pengalamannya Daud apa, Dek? Bukan perang sama manusia. Pengalamannya Daud, saya pada saat mengembara, saya berani menumpas binatang buas. Kalau misalnya lagi pengembara domba, kalau apa pengembaranya dimakan ada binatang buas, harimau, beruang, pokoknya yang mungkin manusia takut, tapi Daud apa? Dia lawan, dia berantem tuh sama binatang buas. Agar kenapa? Binatang peliharaan yang dia gembalakan itu tidak akan apa? Tidak akan mati, tidak akan dimakan binatang buas. Benar nggak, Dek? Jadi Daud tuh punya pengalaman tuh. Wah, saya percaya sama Tuhan, pasti Tuhan nih akan menolong saya. Makanya dia berani lawan binatang buas, dia berani untuk menjaga kawanan dombanya untuk tidak dimakan sama binatang buas. Karena tugas penggembara kan harus bertanggung jawab untuk melindungi binatang-binatang peliharaannya dong, penggembara. Benar nggak, ada, Dek? Misalnya kakak harus jaga ini binatang ini. Misalnya jaga ini kambing ini misalnya gitu kan, atau dombanya. Nah, kalau misalnya ada yang jahilin atau ada yang mau nyolong, pasti kita apa? Kita lawan kan, benar nggak? Nah, begitu juga Daud, pengalamannya juga begitu, Dek. Pada saat binatangnya pengen dimakan sama binatang buas, wah dia yang maju duluan, dia berantem, dia pukulin tuh binatang buas agar tidak dimakan. Nah, singkat cerita, Daud menghadapi Goliat karena berprinsip, saya aja berani sama binatang buas yang kayak harimau, kayak apa namanya, serigala. Dia aja berani tangan kosong mau lawan binatang. Masa sama orang setinggi gini saya nggak berani? Wah, itu prinsip Daud. Karena dia percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan yang akan menolong. Pasti Tuhan akan menjaga. Karena ya itu, ada, Dek. Kalau kita rendah hati, kita tidak sombong, kita tidak apa ya, kita tidak sombong,
pasti Tuhan apa? Pasti kita dilindungi sama Tuhan. Pasti kita selalu jaga Tuhan. Nah, akhirnya singkat cerita adik-adik, dia lawan Daud. Dia lawan tuh Goliat, dia lawan Goliat dengan berapa lama adik-adik? Cepat, hanya dengan dia pakai umbannya batu langsung kena ini nih. Dahi. Enggak. Langsung terkapar. Dia mati. Dipenggal tuh palanya tuh dibawa. Kan kalau perjanjiannya kalau Daud menang berarti bangsa Israel harus ikut Filistin. Nah, harus percaya tuh sama orang Filistin. Nah, kalau Daud menang, orang Filistin harus ngikutin bangsa Israel. Nah, itu tuh. Jadi Daud penggal tuh bawangnya si Goliat, dibawa ke raja. Dia membuktikan, ini loh, saya berhasil mengalahkan Goliat. Karena tunjukin kepalanya tuh di bawah-bawah tuh, damit-damit ya gila. Serem tuh ke bawah kepala tuh dipenggal. Masih pakai apa namanya nih? Masih pakai pakaian, kepalanya masih pakai pakaian ketutup besi. Dengan apa Daud? Dia percaya, dia lawan Goliat dengan imannya Daud, dia mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik bisakah seperti Daud? Angka katanya, adik-adik bisa tidak seperti Daud bisa mengalahkan mengalahkan segala problem kita atau musuh kita. Musuh di sini bisa kalau di dalam Daud sama Goliat musuh dalam peperangan. Tapi dalam kehidupan ada kita di kehidupan sehari-hari ada ya. Kita bisa seperti Daud. Benar nggak ada? Musuh kita misalnya kita menghadapi pelajaran di sekolah. Kita mau ada ulangan, kita jangan putus asa. Waduh, besok ulangan. Waduh, besok dadakan nih ulangan agama, ulangan IPS atau kok dadakan. Kita nyalain guru, wah segala macam guru kalau dadakan sih. Nah. Tapi apa Dek? Karena kita dekat sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita selalu setia kepada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, pasti Tuhan apa? Menjawab. Benar nggak Dek? Iya sih. Tuhan menjawab nggak Dek? Itu di sekolah. Iya, benar nggak? Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Karena Tuhan selalu ada sama kita. Asal kita pertama tidak sombong. Benar nggak kita? Benar nggak Dek? Kita tidak sombong. Kita tidak ego kita. Pokoknya kita harus merendahkan diri terhadap Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan melindungi. Itu di sekolah. Nggak benar? Itu kalau pelajaran di sekolah. Nah di rumah juga bisa ada Dek. Kita tetap, maupun kita misalnya udah belajar di rumah, tetap tugas kita harus kita jalankan. Misalnya kita suka membantu orang tua, benar nggak? Maupun masih cuma nyapu-nyapu, atau mungkin hanya cuci piring, nama kita udah tanggung jawab kita harus jalanin. Benar nggak Dek? Nah, itu tugas kita. Jadi sama juga seperti Daud. Daud kan pengembara, rajin, taat, setia sama Tuhan. Apa yang dia kerjakan, dia yakin pasti Tuhan akan selalu melindungi dan pasti Tuhan akan selalu menjaganya. Yang jelas kita yang penting tidak boleh sombong Adik-adik. Benar nggak? Kalau si Goliat kan sombong. Benar nggak Adik-adik? Goliat sombong nggak? Lihat dari pembacaan Alkitab kita. Halo? Kalau Goliat sombong nggak dia? Dia merasa dirinya menang lawan perang. Goliat sombong nggak? Goliat sombong. Tapi aku nggak bisa dengar kakak ini. Rafa di belakang aku. Halo, kenapa? Tadi kakak bilang apa? Goliat sombong nggak? Iya kak. Sombong kenapa? Dia merasa dirinya pintar. Dia merasa orang tinggi. Dirinya kuat. Kalau perang selalu menang. Benar nggak? Iya. Karena dia pakai pakaiannya jadi merasa dirinya sombong. Wah, nggak ada lo ngalahin saya nih gitu kan.
nggak ada yang nyalain gue nih. Kalau kata Betawi nih, wah nggak ada yang berani lawan gue nih. Tuh, bener nggak? Kesombongan Goliat tuh. Merasa dia orang kayak raksasa. Ada tahu kan raksasa kan tinggi besar kan. Lawan anak kayak segini anak kecil. Ya, anak kecil gitu nggak ada. Kalau anak kecil kan, waduh. Jadi apa? Karena kesombongan, Tuhan tidak suka sama orang sombong. Enggak. Kalau Daud nggak sombong, merasa dia orang pengembara, dilawan. Nah, itu udah cita kakak adik-adik. Jadi prinsipnya kita tidak boleh sombong, nggak ada ya. Kita bisa juga seperti Daud, benar nggak? Harus merendahkan diri, tidak sombong, harus takut sama Tuhan, takut pada orang tua. Kalau di sekolah juga takut sama guru, enggak. Itu. Jadi katanya kita bisa seperti Daud, bisa yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya, maksudnya bukan kita seperti Daud. Gue berani lawan lo nih, gue berani nih berantem sama dia, bukan begitu. Tuh itu nggak bagus. Kalau misalnya kita berani berantem lawan temen atau kita berantem sama adik sama kakak, nah itu. Jadi yang prinsipnya harus merendahkan diri, tidak sombong, dan takut percaya sama Tuhan. Nah, itu ada. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, baik itu di sekolah, mungkin sekolah online nih kan ada deh. Kan udah kata sekolah online kan ada ulangannya juga ada dong, suka ada ulangan. Benar nggak ada deh? Nah, kita tidak perlu takut karena Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan apa? Hati kita, pikiran kita. Nah, itu singkat cerita dari kakak adik-adik. Nanti juga ada ayat hafalan sama tugas. Dari cerita ini ada yang mau ditanyakan ya Dede? Atau kurang jelas atau kedengeran suara kakak Dede? Kedengeran sih Kak, tapi di sekolahan aku kan harus lengkap sama ayat hafalan. Jadi Oke, nanti ada ayat hafalannya. Ya, halo? Halo? Iya, kenapa ya? Ayat hafalan sama? Ayat hafalan aja. Oh, ayat hafalan. Ada. Nanti ada ayat hafalannya. Ya, nanti kakak siapkan ayat hafalannya. Kak, Ya, Kinen. Tina mau tanya. Siap. Ya. Membara itu apa? Membara itu mengembara jadi menjaga kawanan piaraan, mengembara. Mengembara kan, mengembara domba. Nah, hah? Kenapa? Bara. Membara. Mengembara kali. Iya, iya. Halo? Mengembara. Ya benar. Mengembara. Iya. Kalau Daud kan mengembara kawanan domba, ya enggak? Ternak, melindungi, menjaga, mengembara, mengembara. Jaga peternakan. Makanya dia bertanggung jawab tuh adik-adik. Kalau misalnya ada binatang buas atau orang yang ngambil, Daud yang melawannya. Karena dia bertanggung jawab untuk melindungi, mengembara binatang-binatang, piaraan. Kan si Daud kerjaannya mengembara kan. Tiap hari dia melindungi pengembara domba. Gitu. Ayat hafalannya apa? Nanti sebentar lagi. Halo. 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 Sebentar lagi, ya. Nanti kakak kasih ayat hafalannya ada Dek. Yang lain ada yang tanyain lagi nggak ada Dek? Palingan segitu aja Kak. Kenapa? Segitu aja. Segitu aja. Oh. Iya. Yang lain? Betari, terus siapa nih? Rene, terus siapa lagi nih? Jevanya? Ada yang tanyain nggak? Tadi Kinen udah, yes juga udah. Ini anak taruna hanya 1, 2, 3, 4 orang yang ada deh ya? Ada. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya? 5 orang. 5. Kok di sini cuma 4 sih? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 di sini. Oh, cuma 5 orang ya?
Oke, berarti berkurang ada-ada ya? Banyak pindah kelas berarti ya? Baik, ada yang mau tanyain lagi nggak ada? Nanti kalau nggak ada, kakak akan mengasihkan ayat hafalan. Udah, Juga ada tahan. ayat hafalannya terambil dari, sebentar. Aduh, kemana sih? Sebentar, udah deh. Satu Samuel 14. Halo? Halo? Ayat hafalannya 1 Samuel 17 ayat 47a. Dengar suara Dek. Suara kakak dengar ada Dek? Dulu kakak Halo? lagi nyari ayatnya. Oke. Ini kan dan supaya segenap 4 ayat 17. Maaf, 1 Samuel 17 ayat 47. Ada Dek ya? yang ada komanya kan. Iya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu dan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Lembu, ya. 47 dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan mengamalkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ya, itu benar. Udah dapat belum yang lain? Ada, Dek? Sudah, Kak. Yang lain? Kinen? Reni? Rene ya? Rene? Rene, Jeva? Berapa, Kak? Halo, kenapa? Ayat berapa, Kak? 47a. Ya, ketika orang ketika orangnya itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Udah dapat, ada Dek? Ditari sudah dapat? Tanya lagi. Ya, kenapa? Oh, aku nggak ada kitab. Ayat hafalannya 1 Samuel berapa? Oh. 1 Samuel 47. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Halo, dengar nggak Kinan? 1 Samuel 17 ayat 47a. Oh, ya. Yang ceritanya, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Mau lihat di chat. Sudah dapat, ada Dek? Sudah ya? Nanti kayak kakak lihat kemarin tuh, bagus tuh. Udah Dek, bisa dihafalin, di videoin ada Dek ya. Nanti bisa dikirim. Nanti kakak kasihkan ke Kameli atau langsung nanti ada Dek bisa kirimkan videonya, hafalannya ada Dek. Kayak kemarin Mak Ian tuh. Mantap tuh, yes. Kemarin minggu lalu yes ya. Sama Kinen ya. Ya. Wah, langsung. Bagus. Kayak gitu. Mungkin ada bisa kayak yes ya, di videoin sambil apalin gitu kan. Bisa ada ya? Bisa lah. Iya, Kak. Kinen. Ditari bisa ya? Devan, Remy. Oh, sampai kami nih. Oke. Nah, tadi ada aparat juga, ada ininya ada Dek. Kreatifnya ada Dek, nanti mewarnai. Nanti dikasih maka Gary untuk mewarnai. Nanti kakak kasih. Oke, ada Dek. Nanti juga warna ini ditunjukin, wah saya udah ngewarnai. Ya enggak? Sama ayat hafalannya di videoin. Oke, ada Dek. Ada yang mau tanyakan lagi? Kak, saya punya pertanyaan. Ya,
Siapa nih? Yes ya. Ya. Gak jadi deh, Kak. Oh. Kenapa nggak jadi? Gak tahu, tadi udah punya tapi lupa lagi. Ya, dicatat makanya, dicatat. Yang lain? Wah, cewek-ceweknya mana nih? Cuma hanya lelaki aja nih. Dari mana? Apa? Aktivitasnya dikirim dari mana? Oh, nanti kakak kirimin. Nanti ke adik-adik masing-masing di kelas tarunanya. Nanti sebentar lagi. Ya. Oke. Mewarnai aktivitasnya adik-adik, mewarnai nanti. Baik, adik-adik ada mau tanya lagi nih. Nih, yang cewek-cewek gimana nih? Cewek-cewek nih. 3 Males, gadis. Kenapa ya? Cewek-cewek pada males, Kak. Bisa aja sih. Belum pada naik kelas 1 ya? Yang kalau Kinan naik kelas 1 ya, Kinan ya? Ya, Kinan naik kelas 1. Oh. Aku kelas 3. Oh. Berarti yang kelas 3 siapa ya? Kamu sama? Aku aja. Samaan sekolahnya. Ya. Oh, samaan. Oh. Malah 1. Oh, kelas 3 cuman kamu ya? Kan katanya ada 5 ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Aja nama aku 3 D. Yang lain baru kelas 1 ya? Siapa baru kelas 1 Jeva ya? Aku udah kelas 2. Oh, Jeva kelas 2. Betari kelas 1 Betari ya? Kelas 1. Oh, berarti Rene kelas 1 ya Rene ya? Kelas 2 Rene? Kelas 1. Oh, berarti 1, 2, 3 ya. Baik, adik-adik. Ya. Ada yang mau tanya lagi adik-adik atau tugas dari SD dari sekolahan? Enggak, Kak. Nggak ada. Cuman ayat apaan aja ya? Yes. Sama Kinan ya? Iya, Kak. Yang lain juga ya? Agenda aja, Kak. Baik, kenapa Kinan? Tulis agenda aja. Tulis agenda. Oh, Yes juga ada agendanya juga Yes ya? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Terima kasih adik-adik. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup adik-adik ya. Foto dulu. Ya, kita berdoa dulu adik-adik. Kita berdoa dulu, kita tutup. Nanti kita akan berdoa ya adik-adik ya. Kita lipat tangan. Ada yang besok mau didoakan ya adik-adik. Misalnya ada yang sakit. Atau ada yang besok menghadapi ulangan atau yang lain. Ada? Mungkin neneknya atau kakeknya yang sakit nggak ada ya. Sehat-sehat semua ada deh ya. Puji Tuhan. Semua sehat. Hari Senin saya ada kuis Mandarin. Kenapa? Kuis? Senin besok? Oh enggak deh, itu ternyata udah lewat hari Jumat kemarin. Oh, baik. Kalau nggak ada berarti kita doa sama-sama ada deh ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah pimpin kami, Tuhan telah menolong kami pada pagi hari ini di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan telah berikan pada hamba-Mu yang telah menyampaikan buat adik-adik kami Tuhan. Agar firman-Mu ini Tuhan boleh berkenan dalam setiap kehidupan adik-adik kami ya Bapa. Biarlah kami boleh seperti Daud yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu taat kepada Tuhan, bersahabat sama Tuhan, setia di dalam membaca firman Tuhan, dan selalu percaya kalau Tuhan pasti akan melindungi dan selalu menjaganya. Terima kasih ya Tuhan atas semua ini. Kami juga berdoa buat adik-adik kami untuk esok hari, biar juga Tuhan persiapkan dalam menghadapi di sekolah Tuhan, hari-harinya Tuhan. Biar adik-adik kami juga senantiasa dapat mengikuti setiap pelajaran di sekolah dengan baik, tanggung jawab, dan apa yang diberikan tugas oleh sekolah senantiasa dapat dilaksanakan turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat kami, buat saudara kami yang butuh dalam perawatan baik di rumah sakit maupun isoman di rumah. Biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan bagi jemaat kami yang mengalami sakit penyakit ya Bapak. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong, hanya Tuhanlah satu-satunya yang juru selamat yang dapat menyembuhkan dari segala penyakit Bapak.
baik itu virus corona, COVID-19, ataupun penyakit yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan juga akan memberikan kepada kami, adik-adik kami, untuk hidup sehat, taat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua ini. Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Amin, Kak. Nah, kita foto dulu adik-adik ya. Sebentar. Ya, Kak.